bikin ekoenzim, ya. Kita akan bikin ekoenzim dengan bahan air, gula, dan buah-buahan. Buah-buahan itu adalah kulitnya atau buah-buahan yang nggak dipakai. Lalu komposisinya adalah 1:3:10, jadi 1:3:10. Ini gulanya adalah 600 gram, maka bahan organiknya adalah 1800 gram, dan airnya adalah 6000 ml atau 6 liter. Dan tentu saja nggak bisa sehari-hari, rumah tangga nggak bisa langsung dapat 1800 gram, tapi kita cicil dalam waktu paling lama berapa hari, ya sekitar 5 hari atau seminggu, tidak boleh lebih dari itu. Nah, sekarang kita lihat gulanya sudah 600 gram, ya. Terus kita masukkan ke dalam air. Airnya adalah air sumur, bukan air pump, ya, yang berasal dari air sumur. Lalu sekarang kita butuh kulit buah atau buah-buahan yang nggak dipakai sejumlah 1800 gram. Nah, cuman ada segini nih hari ini, jadi kita cicil aja. Ini dari apel yang nggak kemakan, kita rajang aja sama kulit pisang. Nah, ini ternyata dapat 125 gram. Kita harus mencapai 1800 gram. Jadi ini hari ini kita masukkan 125 gram. Nah, ini kan baru dapat 125 gram. Jadi kita perlu 1800 gram. 26 dan 11 2025 baru dapat 125 gram. Nah, jadi biar nggak lupa, hari ini kita dapat 125 gram bahan organik. Jadi besok kita tambah lagi, ingat sampai dia mendapatkan 1800 gram, tapi dalam waktu beberapa hari, tidak boleh sampai lama, kurang lebih lah 3 sampai 5 hari lah ya. Sudah itu kita tutup sekarang. Kita tutup rapat. Ini ekoenzim ini perbandingannya adalah 1:3:10. 1 adalah gulanya, 3 adalah bahan organik, dan 10 ada airnya. Sekarang perbandingannya ini saya belum dapat bahan organik sejumlah 1800 gram. Jadi nyicil untuk besok. Kalau sudah lengkap 1:3:10, maka ditutup, ditunggu selama 3 bulan. Ingat, kita tulis tanggalnya di sini, nanti tanggal berapa dimulai. Ya, ini tanggal 26 bulan 11 2025 baru dapat 125 gram. Nanti besok dapat lagi berapa gram, ditulis lagi. Nanti dipanennya setelah 3 bulan dari tanggal 26 ini. Ini dia hasil panennya ya nanti. Kalau panennya memakai gula molase, yang dari molase, dari gula tebu, ini hasilnya akan seperti hitam coklat seperti ini. Tapi kalau dia pakai gula aren, maka hasilnya akan kuning seperti ini warnanya. Ya. Ya. Tim ini bisa dipakai untuk pengurai, ya, pengurai untuk bahan organik untuk membuat kompos. Nah, sedikit aja. Nah, lalu dikasih air, ya, 1:1000 itu. Kasih air. Ya, kok ini bisa untuk semprot-semprot ya. Kalau kita nyemprot tanaman dengan ekoenzim, hama-hama itu juga nggak akan
nggak akan mau datang. Dan ini juga akan menyuburkan tanaman melalui semprotan seperti ini, jadi serangga-serangga jadi takut datang. Nah, serangga-serangga akan takut datang dan juga akan menyuburkan tanaman. Nah, airnya ini yang tadi sudah dicairkan bisa untuk semprot menyiram tanaman. Ini akan menyuburkan tanaman. Nah, contoh komposter ya, mungkin dari barang bekas, mungkin dari kaleng klorin kalau nggak salah. Ini bisa juga dari ember kita pakai untuk membuat komposter di yang ditempatkan di dapur. Kita lihat ini, nah, komposter ini bentuknya ini, kita kasih saringan di dalamnya. Ada saringan di dalamnya yang berfungsi kalau kita membuang sampah organik itu nanti lindinya bisa turun ke bawah yang akan menjadi pupuk organik cair. Nah ya, kemudian di bawahnya itu diberikan apa namanya ini, keran. Jadi lindi ketika kita membuang bahan organik yang sisa-sisa dapur masuk ke sini, kemudian akan diurai, diberikan disemprot dulu dengan air beras, cucian beras, kemudian dia akan terurai di sini, kemudian akan timbul juga ulat-ulat yang akan memakan bahan organiknya, lalu kemudian terurai, dia jadi mengempis, lalu dia akan menghasilkan cairan lindi yang di bawahnya, nanti di bawah saringan itu jadi POC atau pupuk organik cair. Nanti bisa kita panen pakai keran ini seperti contoh tadi begitu. Nah, kalau dia sudah, jadi sebetulnya komposter ini menghasilkan 3 jenis, yaitu pupuk padat, pupuk cair yang dari bawahnya, dan juga ulat-ulat yang jadi bahan makanan ayam atau burung. Jadi sangat praktis sekali. Ini juga tidak hanya seperti ember bekas, juga bisa dipakai untuk pupuk. Prinsipnya adalah adanya saringan yang untuk turunnya lindi-lindi dari pupuk organik cair yang berasal dari dapur. Ini saya sudah pergunakan komposter ini dan di dalamnya banyak ada ulat-ulat. Tapi jangan takut ya, Ibu, ini dia komposternya ya. Nah, kelihatan kan ulat-ulatnya ya. Nah, lihat nih di dalamnya. Sebetulnya ini adalah hasil dari pengurai sampah dapur. Lihat, ini ada ulat-ulatnya atau maggot ya, yang disebut maggot. Hasilnya ini bisa sangat baik sekali untuk makanan ayam, burung tuh ya. Dan kalau dibiarin aja juga akan mati sendiri. Nah, untuk sampah-sampah setiap hari masukin ke sini, terus kemudian bisa secara berkala disemprot dengan ekoenzim tadi ya. Nah, dengan ekoenzim ini, nah, untuk membantu mengurai bahan organik. Ya. Kemudian nanti akan muncul juga ulat-ulat seperti ini, dia akan memakan bahan organik itu, akan dimakan, kemudian makannya kalau tidak dipanen ulatnya, dia akan mati sendiri menjadi bahan organik. Jadi jangan takut ya ibu-ibu. Ya, kayak ulat ini sangat berguna untuk dia memakan bahan organiknya. Kemudian ulatnya sendiri kalau punya ayam, ini bisa dikasih untuk burung, ayam, begitu. Nah, lihat. Kemudian setelah ini kan fungsinya adalah untuk mengurai, mempercepat ya, mempercepat. Tapi kalau nggak punya ekoenzim bisa pakai air beras. Pakai air beras. Nah, kita tutup. Sekarang kita panen POC. Kita panen POC ya. Ya kelihatan POC-nya. Ini namanya POC atau pupuk organik cair yang sangat berguna untuk pupuk tanaman dengan cara disemprotkan, dicairkan dulu dengan air ya. Nah, sekarang kita udah tutup ya. Nah, sekarang kita tampung dulu. Kita tampung ke dalam botol ya. Seperti ini.
Nah, jadi ini kita sudah panen POC atau pupuk organik cair ya. Nah, kita tutup. Kita tidak boleh langsung dipakai. Kita harus simpan dulu kurang lebih 2 minggu ya, dibiarkan dulu karena ini baru panen ya. Panen POC yang sudah dipanen, yang sudah dibiarkan kurang lebih selama 2 minggu ya, sekarang siap dipakai. Pakai saja dulu sedikit saja, ya anggaplah ya sedikit aja, kurang lebih segini ya, karena kita mungkin perbandingannya yang satu tutup botol menjadi 1 liter air. Lalu nah seperti ini kita cairin pakai air. Nah, jadi deh ini pupuk cair yang siap kita semprotkan. Ini sih karena penyemprotannya kecil, tapi kalau penyemprotannya besar bisa sampai 5 liter. Pupuk cair POC yang sudah dicairkan kita pakai semprot tanaman. Nah, seperti itu. Ini akan menyuburkan tanaman. Semprot aja sekapan bisa. Kalau tiap hari bisa, bagus. Kalau tidak ya kapan sempat bisa. Dan ini airnya juga bisa dipakai untuk nyiram. Nah, di pot ini kayak gini, ya. Jadi untuk